Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sobat pelajar dan sobat warga negara semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oke, mengawali pembahasan kita kali ini, silakan saksikan gambar berikut ini. Ya, gambar tadi merupakan simbol keagamaan yang ada di Indonesia. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Ya, tentu saja dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang di Indonesia bebas untuk melakukan aktivitas agama sebagai wujud atau bentuk dari kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Coba kalian saksikan penjelasan berikut ini. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Oke, selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai makna dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, apakah di Indonesia dengan adanya kebebasan ini kita boleh untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, karena kebebasan atau kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia tidak dimaknai sebagai bebas untuk tidak beragama atau tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama tidak pula dimaknai sebagai kebebasan kita untuk menarik orang yang sudah beragama atau mengubah agama yang telah dianut sebelumnya. Selain itu, kebebasan beragama juga tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran agama kita masing-masing. Karena setiap manusia dilarang untuk menista agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai makna kemerdekaan dan berkepercayaan di Indonesia, mari kita lihat bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kita mulai dengan pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjamin tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Berikut di pasal 29 ayat 2. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan ketentuan-ketentuan ini, maka bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa di Indonesia telah ada jaminan bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menerapkan pilihan agama sesuai dengan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang ia yakini tersebut.
Sobat pelajar dan sobat warga negara sekalian, dengan adanya kebebasan atau kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, menyebabkan di negara kita ini memiliki agama yang beraneka ragam. Sebagai contoh, warga negara Indonesia itu ada yang memeluk agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan juga agama Konghucu. Dinamika perbedaan agama ini juga pasti sering terjadi di lingkungan sekitar kita, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan terdekat kita, yaitu lingkungan keluarga. Keberagaman dalam hal beragama merupakan sesuatu hal yang wajar. Jangan sampai ini akan menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk memperteguh dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu saja hal ini akan terwujud apabila kita mampu menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Apa itu kerukunan antar umat beragama? Dengarkan penjelasan berikut ini. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Nah, apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di Indonesia kita mengenal namanya konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu sebagai berikut. Tri Kerukunan Umat Beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Penjelasannya sebagai berikut. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Oke, sobat pelajar dan sobat warga negara semuanya, demikian pembahasan kita mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kewarganegaraan dan kita bisa menjadi warga negara yang baik. Tetap menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kita jumpa dalam video info kewarganegaraan selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan berikan komentar Anda di kolom komentar tentang pembahasan kita kali ini. Dan klik juga tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semuanya. Damai Indonesia. Terima kasih.